Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, marilah senantiasa kita ucapkan syukur alhamdulillah. Karena berkat rahmat dan rahimnya, pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah limpahkan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan ibadah salam semoga senantiasa tercurah kepada sosok pembawa petunjuk yang dengan akhlaknya mengajarkan ketentraman, dengan ilmunya mengungkap kebenaran, dan dengan risalahnya menuntut umat menuju keselamatan. Nabi Al-Karim Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul dalam acara Mukercap Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bogor tahun 2025 dengan tema meneguhkan tekad dalam menyukseskan Muktamar ke-10 Partai Persatuan Pembangunan yang transformatif untuk Indonesia.
kedua, ketiga yang sudah tidak ada, mudah-mudahan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ala hamdulillah sholihin Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim ala Allah tabaraka wa ta'ala bi sahabati rasulillah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma inna nas'aluka rahmatan min indika tahdina biha qulubina wa tatawaffa lana wa taruddu biha fitnatana. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'an min ka'amin wa masabatin wa la tadhlimna sabirina ta'ala kulli syai'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma habib alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwan wal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya yang keras, insya Allah usungan Pak Gita berangkat umrah atau haji. Yang terhormat Ibu Hajah Eli Rahmat Yasin, Ketua DPC P3 Kabupaten Bogor, semoga beliau selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang berlimpah. Apa-apa yang diciptakan oleh beliau dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya barokah dunia akhirat. Yang terhormat Ketua DPW P3 Jawa Barat yang pada saat ini diwakili oleh Pak Haji Muhammad Romli selaku Wakil Ketua, terima kasih Pak Haji Romli. Kemudian yang saya hormati, saya banggakan para ketua dan sekretaris majelis pertimbangan. Yang saya hormati ketua dan sekretaris majelis pakar, dan yang saya hormati ketua dan sekretaris majelis syariah belum hadir. Ya, atau terhormat. Kemudian yang saya hormati para anggota fraksi, di sini hadir ketua fraksi Al-Mausum Abdul. Kemudian wakil ketua fraksi Kang Fil dan bendahara fraksi Taisa, juga anggota fraksi Kang Sudara berikut juga di sana. Juga yang saya hormati para pengurus harian DPC P3 Kabupaten Bogor, alhamdulillah banyak yang hadir. Kemudian wabil khusus yang saya hormati ketua dan sekretaris PAC yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga yang saya hormati para banom partai, ketua banom partai AMK, GPK, GMPI dan juga WPP. Alhamdulillah hadir semua, dan seluruh undangan yang berbahagia, mohon izin, mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu.
tapi insya Allah tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat dan takjub saya kepada semuanya. Yang pertama, mohon izin Ibu Ketua melaporkan kegiatan ini yang hari ini sesuai dengan undangan yang kami sampaikan bahwa kita akan melaksanakan mukercap musyawarah kerja cabang dalam rangka menyikapi muktamar 10 yang akan diadakan beberapa hari ke depan. Adapun dasar dari mukercap ini adalah yang pertama adanya surat dari DPP terkait muktamar ke-10. Yang kedua tentunya ADART dan peraturan organisasi. Yang ketiga rakorwil pada saat beberapa waktu yang lalu, dan yang terakhir rakorcam atau rapat PH yang diadakan 1 minggu yang lalu. Adapun tujuan dilaksanakannya mukercap adalah semata-mata ingin menyampaikan atau membuat keputusan yang akan kita rekomendasikan kepada muktamar melalui DPW P3 Jawa Barat. Sementara yang hadir atau mungkin undangan yang kami sebar, Bu Ketua, 80 dari unsur PAC, Ketua dan Sekretaris, kemudian 4 dari unsur 3 dari unsur majelis, kemudian 6 dari unsur fraksi, dan 4 dari unsur banom. Dari data yang kami terima, yang sudah hadir PAC, unsur PAC, ketua PAC ada 26, unsur sekretaris PAC atau sekretaris PAC ada 29, majelis ada 2, yang 1 sekretaris diwakili ya, sekretaris syariah, bukan pertimbangan, pasien pertimbangan. Ya, jadi 2 unsur majelis pangkat dan pertimbangan, kemudian dari unsur fraksi ada 5 anggota, yang 1 agak lambat sudah konfirmasi, dan dari banom alhamdulillah hadir semua. Jadi total yang hadir sudah memenuhi quorum untuk mengambil keputusan. Selanjutnya Ibu Ketua yang saya hormati, saya banggakan, saya atas nama panitia mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada semua tamu undangan yang alhamdulillah sudah memenuhi quorum. Dan kami juga tak lupa mengucapkan terima kasih banyak, wabil khusus kepada Ketua Wakaf beserta jajaran, karena acara ini diselenggarakan sangat singkat Ketua dan para muridnya, hanya 2 hari kalau tidak salah. Jadi saya percayakan, kami DPT mempercayakan sepenuhnya kepada Wakaf untuk pelaksanaan ini. Tapi alhamdulillah dengan kerja keras dari Wakaf beserta jajaran, acara ini insya Allah akan berjalan sesuai dengan rencana. Dan kami juga memohon maaf apabila dalam pelaksanaan ini masih banyak kekurangan, masih banyak kelalaian kami yang tidak sesuai dengan harapan. Tapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik kepada muktamirin atau para peserta mukercap ini. Dan yang terakhir, Bu Ketua, dengan segala hormat kami minta kepada Ibu Ketua untuk memberikan ujangan atau masukan-masukan kepada kami agar mukercap ini berjalan dengan sesuai harapan. Dan juga kepada para wali yang mewakili Dewan DPW juga dengan segala hormat untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara ini.
Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan acara ini berjalan dengan baik, ya, sesuai harapan. Sekretaris, ini kegiatannya kilat. Kita 2 hari menyusun ini, termasuk juga 2 hari menyusun draft yang akan kita sampaikan. Bapak Ibu sekalian, kegiatan hari ini adalah pertama, intinya adalah membahas draft yang dikirim oleh DPP. Nah, kemarin ini kita sudah sampaikan kepada ketua-ketua PAC dan sekretaris. Apakah ada yang membuka draft itu? Ada nggak yang buka? Dibuka saja atau dibaca? Dibuka karena banyak, tidak kebaca lah. Karena banyak sekali. Tapi insya Allah hari ini kita akan bahas dan ini akan nanti kita lanjutkan ke wilayah dan mudah-mudahan dikawal sampai ke muktamar. Nah, perlu diketahui, kita hari ini bekerja dan Mukerwil akan dilaksanakan pada hari Minggu, yaitu tanggal 21 di Bandung. Lalu muktamar akan dilaksanakan tanggal 27 sampai 29 September yang akan dilaksanakan di Ancol, Jakarta. Yang agenda utamanya adalah pemilihan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Banyak yang bertanya, siapa calon Ketua Umum? Jadi banyak sekali memang masukan-masukan atau banyak sekali rumor-rumor yang beredar gitu dari eksternal partai. Kalau dari internal partai mungkin baru satu namanya adalah Pak Mardiono ya, yang kemarin PLT. Tapi kalau dari eksternal partai banyak sekali yang beredar. Salah satunya adalah Jenderal Dudung ya, Jenderal Dudung ya. Lalu ada juga Amran Sulaiman, Pak Saifullah Yusuf, yaitu ketua Menteri Sosial, Pak Amran Menteri Pertanian. Lalu ada juga Sandiaga Uno ya. Dan terakhir yang ramai masuk siapa namanya? Sudah pada tahu ya. Terakhir masuk namanya Pak Agus. Lain Agus Tanjung Sari kan? Agus Suparwoto, yaitu mantan Menteri Perdagangan. Jadi belum tahu ke depannya siapa yang akan menjadi kandidat karena itu. Jadi saat ini wilayah tidak membahas siapa yang akan kita pilih, tapi kita saat ini akan membahas draft yang dikirim oleh DPP karena ternyata di situ banyak sekali hal-hal yang tentunya bertentangan dengan kita di bawah, yaitu dengan wilayah juga dengan di DPC ya. Nah, karena tidak ada kejelasan, akhirnya kami wilayah itu fokus untuk pembahasan draft KDART dan kami di Kabupaten Bogor serius membahasnya. Sehingga kami membentuk tim perumus sebanyak 7 orang untuk membahas ini selama 3 hari 2 malam. Dan ini kita membahasnya serius, pasal demi pasal, dan kita bahas mana yang merugikan kita di daerah, merugikan di wilayah, dan mana yang artinya yang tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, hari ini agendanya akan membahas itu. Jadi kemungkinan yang akan banyak akan dibahas kembali setelah Juhur. Kemungkinan sih kalau kelihatan waktunya, karena ini penting. Kalau dulu kita tidak pernah membahas KDART, sudah setuju saja, karena ketua umumnya kita sudah setuju gitu, sudah satu hati gitu. Kalau hari ini karena tidak ada kejelasan siapa saja akan maju, siapa yang menjadi kandidat, sementara aturan partainya pun kalau ada dari eksternal partai itu harus dirubah dahulu ya. Jadi dari hasil tim OKK, tim perumus membahas draft ini pasal per pasal, kita akhirnya mendapatkan atau merumuskan yaitu resume tentang hasil dari resume tentang hal-hal yang paling penting yang usulannya atau masukan DPC P3 Kabupaten Bogor untuk muktamar 10 P3 itu yang akan kita sampaikan kepada wilayah, dan dari wilayah akan melanjutkan kepada pusat. Di sini melalui Pak Romli kita menjelaskan dan Pak Romli akan meneruskan kembali kepada DPW ya. Nah, ini ada banyak sekali rumusan yang memang harus menjadi perhatian kita. Ini pertama, saya sambil duduk aja karena ini banyak sekali yang harus dibahas.
ini menolak rencana PDPP pasca Muktamar 10 yang akan menghapus atau menghilangkan majelis pakar. Jadi majelis pakar itu di rumusan ADART 10 itu dihilangkan. Tidak ada di wilayah dan tidak ada di daerah. Nah, di kabupaten dan kota itu tidak ada. Hanya ada di tingkat nasional. Ini kami menolak ya, karena badan pakar itu penting buat kita. Jadi bahwa majelis pakar adalah struktur penting dalam organisasi kepemimpinan DPW dan DPC, sehingga DPC 3 Kabupaten Bogor tidak setuju apabila dihilangkan dari struktur organisasi DPW dan DPC. Jadi kami berharap majelis pakar tetap ada, bukan hanya di pusat tapi ada juga di DPW dan di DPC ya. Jadi kalau kita melihat dengan hilangkannya majelis pakar itu, ini jumlah DPW se-Indonesia itu ada 38. Jumlah DPC Kabupaten se-Indonesia itu ada 416. Jumlah DPC Kota se-Indonesia itu ada 98 dan jumlah DPW dan DPC se-Indonesia itu ada 552. Jadi jumlah majelis pakar se-Indonesia itu ada 552. Jika jumlah rata-rata pengurus majelis pakar di DPW dan DPC adalah sebanyak 20 orang, misalnya majelis pakar di Kabupaten Bogor 20 orang ya, dirata-ratakan. Jadi jumlah pengurusnya yang akan hilang adalah 552 kali 20 orang. Sehingga kita akan kehilangan 11.040 orang secara nasional. Itu untuk majelis pakar. Jika setiap orang anggota majelis pakar mampu menggerakkan suara untuk P3 dalam pemilu legislatif sebanyak masing-masing 25 orang saja ya, itu berpotensi kehilangan suara adalah sebanyak 11.040 kali 25 suara, yaitu 276.000 suara se-Indonesia. Itu bukan hal yang sedikit, karena kita kehilangan PT 0,37% itu hanya 179 kalau nggak salah poinnya, hanya 179 orang. Apalagi ini kalau majelis pakar yang memang sudah bergabung dengan kita, dia marah, tidak lagi ke kita, itu akan tambah banyak kurangnya. Biasanya majelis pakar itu tentunya punya masa, karena dia pakar lah pasti punya masa. Kalau satu orang saja bisa membawa 50 orang ya, karena tokoh-tokoh biasanya seperti Pak Rifki, Pak Taufik pasti punya masa. Terus rata-rata yang namanya pakar itu pasti punya masa. Kalau satu orang saja bisa membawa 50 suara, artinya 11.040 orang kali 50 suara, 552.000 kita akan kehilangan se-Indonesia. 552.000 kita akan kehilangan se-Indonesia. Makanya kita mempertahankan supaya majelis pakar itu tetap ada di baik di tingkat wilayah maupun di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten dan kota, karena itu dianggap sangat penting untuk menyambung suara kita. Nah, lalu yang kedua menolak penghapusan frase atau kalimat pada anggaran dasar P3 versi Muktamar 9 tahun 2020 pasal 18 ayat 2 yang berbunyi, jadi begini, Muktamar 9 itu ada kalimat pengurus harian DPP bertindak dan mengambil keputusan secara kolektif dan kolegial. Sementara draft Muktamar 10 itu dihilangkan. Pada pasal 15 ayat 2 itu di draft Muktamar 10 dihilangkan. Artinya kalau tidak ada kesepakatan atau tetap kita menginginkan itu tetap ada. Karena kalau dihilangkan berarti itu bisa bertindak semena-mena. Ketua itu pimpinan bisa bertindak semena-mena sesuai dengan keinginannya sendiri. Dia tidak suka dengan ketua DPW, sudah pecat. Tidak perlu lagi pakai dirapatkan atau dimusyawarahkan. Tidak suka dengan ketua DPC-nya, sudah pecat saja. Apapun melalui pengambilan keputusan sendiri. Gitu. Ya itu yang merugikan ya. Artinya buat apa ada DPW, buat apa ada DPC kalau semua keputusan diambil sendiri oleh pimpinan di pusat. Gitu. Iya, jadi seperti diktator gitu. Tapi kalau di P3 kita
tidak, pendiri kita adalah dari 4 partai Islam, gitu. Jadi tidak bisa disamakan dengan partai-partai lain. Ini makanya kita tolak supaya ini menjadi sama pada Muktamar 9 dan diadakan kembali di draft Muktamar 10 yang akan nanti kita sampaikan kepada wilayah untuk dipertahankan dan untuk diperjuangkan dalam ini masalahnya. Nah, lalu yang ketiga, mengusulkan perubahan pembatasan jumlah personal dengan diksi paling banyak. Jadi kalau di draft ya, di draft nomor 10 itu pengurus DPC misalnya, pengurus DPC P3 di tingkat kabupaten paling banyak 25 orang. Tapi kita ingin rubah menjadi paling sedikit, ya. Paling banyak dirubah menjadi paling sedikit. Karena apa? Contoh, kita pengurus kita sekarang PH hanya 25 orang. Padahal kecamatan kita saja ada 40 orang. Sehingga tidak terakomodir semua kecamatan. Banyak orang-orang yang punya potensi tidak bisa terakomodir oleh kita. Padahal kebutuhan kita banyak untuk menggerakkan massa di setiap kecamatan. Berbeda, jadi kebutuhan di daerah itu tidak sama, jangan disamakan. Artinya kecamatan yang hanya 4, kecamatan yang 40, kecamatan 20 ini disamakan jumlah pengurusnya. Jadi di sini kita merubah dari paling banyak menjadi paling sedikit supaya kita bisa mengambil mengakomodir pengurus-pengurus sesuai dengan kebutuhan di daerahnya masing-masing. Nah, itu juga menjadi salah satu yang kita anggap penting untuk disampaikan sehingga kita bisa mengawal Muktamar ke depan. Dan ini sebenarnya ada rinciannya nanti alasannya kenapa nanti Pak Yudi akan menjabarkan di dalam sidang. Lalu ada lagi tentang DPC tidak menyetujui rencana perubahan mahkamah partai menjadi mahkamah etik. Kemarin ada mahkamah partai, sekarang dirubah menjadi mahkamah etik. Ya. DPC tidak menyetujui dengan alasan majelis etik ya. Oh ya, majelis etik. Jadi mahkamah partai meskipun dalam peraturan perundang-undangan dapat disebut dengan sebutan lain dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik adalah definitif sebagai forum penyelesaian perselisihan internal partai. Ya, itu jadi tentang partai politik. Jadi penggantian sebutan dengan majelis etik itu memberikan kesan bahwa majelis tersebut tidak hanya menyelesaikan masalah etik, pelanggaran atau etika moral ya, atau administratif pengurus partai dan masalah kepengurusan lainnya. Padahal fungsi mahkamah partai saat ini adalah juga menangani sengketa antar pengurus atau anggota partai. Bahkan untuk calon anggota legislatif memilih sengketa perolehan suara dalam pemilu. Kan setiap pemilu legislatif pasti ada sengketa. Contohnya kita di Bogor juga dulu pernah ada ya, antara Pak Yuhanta sama Pak Dewi Salvi, selisih angka sedikit yang akhirnya masuk ke mahkamah partai, diselesaikan di mahkamah partai. Tapi kalau mahkamah etik atau majelis etik ya tadi ya, mahkamah etik itu yang sifatnya hanya moral gitu, bukan menyelesaikan perselisihan partai. Padahal ini setiap pemilu akan selalu ada di setiap daerah. Jadi kami mengusulkan namanya menjadi mahkamah partai dan etik. Artinya mahkamah partai tetap ada dan mahkamah etik itu juga fungsinya berbeda-beda. Jadi fungsi mahkamah partai ada, fungsi mahkamah etik ada. Ya, jadi karena ini penting. Kalau tidak ada mahkamah partai, siapa yang akan menyelesaikan perselisihan partai di setiap daerah masing-masing? Lalu ini satu lagi juga yang paling penting adalah ini pengambilan keputusan dan pengesahan hasil musyawarah termasuk di dalamnya tentang pengurusan partai dibuat singkat, simpel dan tidak terlalu birokratis serta berpedoman pada prinsip desentralisasi dan otonomisasi. Jadi pengesahan keputusan termasuk tentang pengesahan keputusan cukup dilakukan oleh kepemimpinan satu tingkatan di atasnya. Jadi tidak perlu dua tingkatan di atasnya. Pada zaman
kita tuh DPC oleh DPW saja, cukup satu tingkat di atasnya. Tapi saat ini pengesahannya DPC oleh pusat. PAC tidak lagi oleh DPC tapi oleh wilayah. Ranting tidak lagi oleh PAC tapi oleh DPC. Jadi 2 tingkat di atasnya. Kita ingin dikembalikan kepada Muktamar 9 seperti itu. Jadi cukup satu tingkat di atasnya supaya birokrasinya menjadi lebih pendek, tidak lagi berbelit-belit ke atas. Karena dengan begitu juga kita merasa hak kita, kepemimpinan kita itu diatur oleh pusat. Pusat kapanpun bisa memberhentikan kita kalau dia tidak setuju. Oh maaf Pak Ustadz, tadi saya belum sebut karena baru lihat atau baru datang tadi ya. Ya. Jadi kita ingin dikembalikan kembali tetap satu tingkat bisa hanya oleh satu tingkat di atasnya, tidak perlu 2 tingkat di atasnya. Karena ini akan memakan waktu panjang dan birokrasi terlalu panjang, termasuk juga pembuatan KTA. Semua berpusat di atas, sehingga perjalanannya panjang. Orang yang sudah ingin masuk ke P3 untuk mendapatkan kartu anggotanya susahnya luar biasa. Karena kita tidak punya wewenang, untuk mengeluarkan itu. Nah nanti tolong diperjuangkan melalui Pak Romi, tolong sampaikan kepada wilayah ini, tolong diperjuangkan supaya cukup satu tingkat di atasnya dan wilayah mempunyai wewenang untuk membuat kartu anggota. Banyak sekali yang ingin masuk anggota partai menanyakan kartu anggotanya seperti kemarin mungkin MKP ya, itu untuk mendapatkannya sulit karena kita masih nunggu dari pusat yang tidak datang. Nah lalu ada juga, nah ini paling penting untuk kandidat partai sekarang, siapa yang akan menjadi mencalonkan ketua partai itu dibikin aturan ADRT yang mengunci. Karena aturannya di sini adalah kandidat itu harus yang sudah minimal menjadi anggota partai selama 1 periode, artinya 5 tahun. Nah di sini kalau dari eksternal partai yang akan mendaftar dan dia bukan anggota partai sebelumnya, itu tidak bisa masuk. Ini kan mengunci, tidak diberi kelonggaran untuk calon lain yang di luar partai atau yang dari eksternal partai. Nah di sini kita mengawal dalam ADRT itu nanti mungkin ini bisa perang di sana pada saat pertama untuk merubah ini. Jadi kita meminta memberi peluang untuk calon dari eksternal partai itu bisa ikut menjadi salah satu kandidat Partai Persatuan Pembangunan. Nah, untunglah di sini kita teliti. Kalau dulu kita tidak pernah membahas ini ADRT, tapi di sini teliti ternyata ada draft itu yang menjebak kita, menjebak calon partai lain di luar eksternal partai tidak bisa mencalon karena dia bukan anggota partai dan tidak pernah menjadi pengurus partai. Jadi calon satu-satunya hanya Pak Madiun ini yang kita terkaget-kaget. Nah ini sangat penting sekali kalau dikawal. Kalau saya titip kepada wilayah, tolong dikawal supaya ini bisa diubah dan ada peluang untuk kandidat lain yang memang bukan dari internal partai yang atau dia belum pernah menjadi pengurus partai. Dan ini juga ada kita P3 itu yang mengirimkan utusan 3 orang, yaitu ketua, sekretaris dan dari 1 fraksi. Karena kita mempunyai 6 orang fraksi, artinya hanya mendapatkan 1. Kalau 6 orang hanya mendapatkan 1 untuk utusan ya, jadi 3 orang suara kita dari Kabupaten Bogor. Tapi di sini juga kita minta tolong kepada wilayah untuk diperjuangkan barangkali di sana ada perubahan. Jadi yang tadinya 4 sampai 6 orang itu bisa 1 suara, tapi kita meminta perubahan 2 sampai 4 orang itu 1 suara. Setiap 7 sampai 9 orang itu 2 suara, kita meminta 5 sampai 7 orang itu bisa 2 suara. Kalau 5 sampai 7 orang bisa suara, berarti suara kita di Kabupaten Bogor bisa 2 ditambah 2 menjadi 4 orang. Yang mudah-mudahan ini bisa terwujud, walaupun kemungkinannya juga agak sulit, tapi mudah-mudahan itu bisa terwujud. Karena kasihan yang suaranya di bawah 4, yang suara yang cuma di bawah 4 tidak punya wakil untuk memberikan suara. Ya seperti contohnya Kota Bogor hanya 3, dia tidak punya wakil dari fraksi untuk mengirimkan orang atau utusan untuk menjadi punya hak pilih.
termasuk di daerah-daerah lain juga ada yang di bawah 4 orang gitu ya, termasuk Sukabumi juga cuma 3 orang pada Sukabumi. Adalah ini ada yang paling penting juga, ini dibahas oleh tokoh-tokoh kita dari pusat, ya, tokoh-tokoh P3 dari pusat yang setiap saat membahas, yaitu dengan dibentuknya majelis tinggi atau majelis a'la. Ya. Ini sangat diperjuangkan sekali oleh tokoh-tokoh P3 yang zaman dulu, yang kemarin berkumpul terus karena untuk mengusulkan pembentukan majelis a'la atau majelis tinggi ya di tingkat Dewan Pimpinan Pusat sebagai pengganti majelis kehormatan atau penambah struktur organisasi di tingkat Dewan Pimpinan Pusat. Ya. Majelis a'la adalah majelis syuro atau syariah yang dapat menjadi pengendali tanfiziyah atau dalam hal ini ketua umum, sekretaris jenderal beserta jajarannya, bahkan juga pengendali dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi majelis-majelis lain di tingkat DPP. Jadi majelis a'la adalah pengambilan keputusan tertinggi dalam partai ketika keputusan tersebut tidak bisa ditempuh atau bukan keputusan yang bisa diambil melalui muktamar. Jadi majelis a'la itu adalah majelis tertinggi di partai, jadi bukan ketua umum yang tertinggi. Ini juga ada dibentuk di PKB, masalah dengan PKS. Seperti misalnya penentuan siapa calon presiden yang P3 usung tidak hanya oleh ketua umum, tapi ada majelis a'la yang paling tinggi yang menentukan untuk musyawarah siapa calon presiden yang akan kita usung. Jadi kita tidak salah mengambil keputusan. Dan ini mungkin yang akan masuk nanti dalam ADART yang akan diperjuangkan nanti di Muktamar 10. Ini secara garis besar, ini banyak sekali sebenarnya. Ini secara garis besar yang memang sangat urgent atau sangat penting menurut saya yang akan saya sampaikan kepada ketua-ketua PAC juga sekretaris. Nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Pak Yus sebagai ketua OKK yang insya Allah mungkin ini akan berlanjut setelah zuhur, ya, setelah zuhur karena tidak akan selesai dalam waktu 1 atau 2 jam. Supaya PAC juga tahu apa yang kita perjuangkan di sana dan kita juga perlu persetujuan dari ketua PAC dan sekretaris. Apakah yang kita perjuangkan, apakah yang kita usulkan ini disetujui oleh PAC. Jadi bukan hanya keputusan dari PH saja. Mungkin itu saja dulu yang kita sampaikan, saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan muktamar ke depan berjalan lancar dan kita kembali mempunyai pemimpin yang bisa membesarkan partai yang akan membawa kembali P3 ke Senayan. Mungkin itu saja yang saya dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, alladzi hadana lana wa kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ketua DPC D3 Kabupaten Bogor, Ibu Hajah Al-Hajasi, beserta Pak Sekretaris, para pimpinan pusat studi, juga pengurus harian DPC, dan saya hormati para pimpinan majelis, tenaga syariah, tenaga tadi, dan dewan pertimbangan, Pak Kopi, Pak Asep, dan mobil khusus Pak Putri, Dewan Pakar, itu apa namanya itu? Dewan Pakar, panitia ini saya banggakan. Seluruh anggota fraksi DPRD DPD Kabupaten Bogor, Haji Yusuf, ketua fraksi aman, karena ketua fraksi Haji Yusuf aman. Nah, jadi setelah acara hubungi ketua fraksi tanya, apa yang menjadi kebijakan ketiga di Kabupaten Bogor, tanya, seluruh pengurus PAC, ketua dan sekretaris PAC Kabupaten Bogor yang saya banggakan, juga para pimpinan Bano
dan BPK, BNPB, AMK, BPP, dan saya katakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, siang ini kita bisa bermuajah dalam rangka Mukercap DPC D3 Kabupaten Bogor yang pertama. Nah, mudah-mudahan nanti ada Mukercap lagi. Kalau berhasil mana sebut udah Mukercap. Soalnya tak manis dia mau baturan ada di ruang-ruang seperti inilah bisa kita membangun. Tentunya ini juga tidak lepas daripada eskalasi politik yang ada di tingkat nasional, khususnya untuk P3, di mana Mukercap ini rangkaian saja dari peralatan yang tadi disampaikan oleh para sekretaris bahwa menjelang pertama P3 yang akan datang, tentunya P3 Kabupaten Bogor khususnya perlu kiranya memberikan advis atau masukan-masukan kepada DPW dan juga nanti juga bisa dibawa untuk rekaman. Tentunya ini merupakan suatu yang baik. Selama ini kita biasanya hanya melihat mengesahkan saja. Siapa sih calon ketua umumnya, DPC setuju, DPC mengatakan si A, si B dan sebagainya. Tidak pernah, nyaris hampir tidak pernah kita diajak turun rembuk sebagai apa? Sebagai mata yang senantiasa tahu kondisi masyarakat di bawah. Inilah yang kemudian hari ini di setiap kota kabupaten itu melakukan kajian-kajian terhadap apa yang akan dilakukan oleh DPP ke depan. Dan dasarnya adalah ya, bagaimana kita bisa ikut serta menentukan anggaran dasar anggaran rumah tangga bukan hanya produk daripada elit P3 Jakarta. Nah, yang kita disuruhnya ngikutin saja. Hari ini semua daerah khususnya kita mencoba untuk melakukan sharing supaya mereka teman-teman yang ada di daerah itu juga kemudian memberikan masukan melalui kajian yang telah disampaikan oleh DPW khususnya di Jawa Barat. Kajian tentang apa? Lebih khusus tentang anggaran dasar anggaran rumah tangga yang nanti akan dibawa ke rekaman. Draftnya sudah ada, banyak hal yang kemudian menurut perspektif kita di Jawa Barat itu sangat-sangat tidak layak untuk kemudian ditetapkan nanti di rekaman. Oleh karenanya DPW membuka ruang ini supaya kita teman-teman di cabang dan itu melakukan kajian dan memberikan saran masukan yang nanti akan kita bawa melalui musyawarah kerja wilayah yang akan diselenggarakan tanggal 21 September ini. Nanti bahannya juga termasuk yang dari Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan ini kemudian bisa menjadi trigger untuk kemudian merubah tatanan yang ada. Wabil khusus tadi ditekankan oleh Ibu Ketua ya, terkait dengan munculnya ide baru yaitu majelis akhlak yang majelis akhlak ya, majelis tinggi kalau di Demokrat atau PKB itu mensuruh kalau artinya itu yang akan kemudian mengimbangi kekuasaan absolut yang dilakukan oleh ketua umum. Nah, jadi tidak semata-mata ini belum tidak masuk ke dalam draft yang dikirim oleh DPP. Ini diinisiasi mulainya dari Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan bisa dijauhkan nanti di dalam perwira. Nanti ada PR besar putusan dari Kabupaten Bogor ya Pak Ilaili kemudian Pak Pio untuk kemudian menyuarakan itu kepada DPC lain. Karena pada saat yang bersamaan DPC lain juga memberikan advis terhadap format atau rancangan yang diberikan oleh DPP. Majelis akhlak ini belum bergaul. Mudah-mudahan di awal Bogor besok di Mukarwil ini bisa dibawa dan hasil Mukarwilnya kemudian bisa disosialisasikan kepada daerah-daerah yang mempunyai pemikiran yang sama dengan Jawa Barat. Nah,
Ini merupakan kerja keras. Jadi bagaimana ketika ini digaungkan, mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi bagian dari ikhtiar kita semua dalam rangka bukan mengulangi atau membatasi kekuasaan absolut dari ketua umum melalui rancangan muktamar yang telah diberikan. Kalau tadi nanti besok setelah ini maksudnya nanti akan dibuka oleh Bapak Ibu sama teman-teman mana yang menjadi rancangan hari ini, mana yang kemudian bisa berbahaya untuk keberlangsungan otonomi kita sebagai wilayah tentunya ingin daerahnya ini maju. Kenapa? Dari rancangan yang ada maknanya adalah bahwa DPP bisa intervensi apapun yang dilakukan oleh DPC. Bayangin, misalkan Pak Yugo dicalonkan oleh kita jadi bupati, begitu nyampe itu DPP itu pasti berubah cuma DPP ya itu DPC ucap misalkan ucap akan datang hari dia sudah terpilih jadi ketua, itu oleh DPP bisa diganti karena kekuasaannya. Nah, ini kan yang artinya menghambat aplikasi demokrasi yang sedang dibikin oleh kita. Nah, ini yang kemudian menjadi bahan kritisi kita. Sama halnya dengan alat kelengkapan dewan. Bayangin nanti yang namanya ketua fraksi, yang namanya ayah di komisi A, yang menentukan DPP, bukan DPC. Hari ini masih DPC. Jadi kewenangan untuk siapa yang harus jadi ketua pimpinan dewan, siapa yang harus ketua komisi segala macam, itu kemudian bisa dilakukan oleh DPC. Cuma satu saja yang harus persetujuan DPP, yaitu pimpinan dewan. Itu mutlak karena pimpinan dewan itu kaitannya dengan administrasi yang ada di sekretariatan. Dia tidak bisa jadi pimpinan dewan kalau tidak ada SK dari DPP partai. Itu mengikat untuk semua partai berlaku. Tapi kalau ini sudah dilakukan, makanya kemudian yang hati-hatian DPC Kabupaten Bogor dalam menyikapi draft rancangan anggaran dasar rumah tangga, GGW tentunya memberikan apresiasi sehingga ini kemudian menjadi trigger bagi masuknya tadi akhlak, kemudian juga sistem pemilihannya juga sistem ahwa, begitu ya, dalam bahasa ulama formatur, yaitu diri ketua tapi dari formatur yang menjadi ketua. Sehingga apa? Sehingga keterwakilan dari semuanya ini bisa dilakukan. Dan nanti bisa dikaji lebih lanjut, dan kita juga sudah memberikan draft yang sudah dikaji secara masukan oleh DPP sehingga bisa disampaikan. Kemudian ternyata tadi saya baca sebentar juga Kabupaten Bogor lebih progresif, gitu ya. Ini perlu kita apresiasi. Kami mengapresiasi kepada DPC yang telah melakukan kajian-kajiannya, juga kepada teman-teman PAC. Yuk kita bareng-bareng berpikirnya bareng-bareng. Sekarang yang kita hadapi regulasi, ayat-ayat yang kita hadapi regulasi aturan main. Yang bukan sedang bicara dengan masyarakatnya. Tapi kalau aturan mainnya nanti membelenggu ke depan, mempermirutkan daripada peran-peran kita semua, ya kan akhirnya partainya pun jadi terburuk. Partainya pun jadi tidak. Sebab sesungguhnya ditentukan oleh Jakarta. Ini yang kemudian kita terjadi. Sehingga apa? Sehingga apresiasi, DPP juga mungkin memberikan apresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh DPC. Yang lainnya kalau kemudian ini mudah-mudahan teman-teman PAC khususnya DPC bisa kemudian membawa ini kepada forum yang lebih tinggi, yaitu forum musyawarah kerja wilayah. Juga mohon kiranya teman-teman DPC juga bukan hanya terfokus kepada muktamar, karena nanti yang muktamar itu muktamirnya itu hanya ketua DPC, sekretaris DPC dan pusat dari fraksi peribahatan. Yang lainnya kemudian menjadi sama seperti saya menjadi pembela. Kenapa? Karena nanti sama di DPP pun itu saja ketua sekretaris dengan perwakilan fraksi. Kalau di DPW belum ditentukan jawaban mewakili fraksinya. Itu mungkin untuk sekalian. Juga mungkin Pak Yuyut dan teman-teman
Yang harus kita pikirkan juga adalah hari ini sampai dengan 2027. Mohon kiranya di dalam mukercap ini juga ya, ada rumusan tentang bagaimana yang akan dilakukan dari hari ini sampai habisnya masa jabatan 2027. Karena forumnya forum mukercap, gitu. 2006 kalau kita bahas 1 tahun jadi 2027. Jadi itu masih penting karena apa? Karena kita seolah-olah nanti kerja-kerja partai, DC, PAC juga tidak pernah guidance karena tidak ada di dalam kerangka kerja yang akan kita lakukan selama hari ini ke depan sampai habisnya masa jabatan DC. Kiranya ini juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari saat ini. Ya, kemarin dalam waktu Kalimantan misalnya dari apakah Madrasah Kalimantan apakah juga dituliskan dimasukkan juga dalam kerja ini jadi bagian dan karena itu harus dilaksanakan gitu ya. Sehingga nanti PAC dan yang lainnya juga akan merasa ada bobot ketika mengatakan apa sih yang akan dilakukan hari ini sampai habis masa jabatan ya, dari kita semua DBC, DBW gitu ya. Jadi kalau kita semua memikirkan utamanya, begitu yang calon kita tidak terpilih akan kecewa semua, kemudian diam semua gitu ya, seolah-olah kita akan mati ketika DPP-nya mati, seolah-olah kita akan buat ketika DPP-nya juga tidak seperti yang kita harapkan. Dan juga jadi bagian daripada musyawarah hari ini ya. Selain tadi ada penyikapan terhadap beberapa hal terkait dengan rancangan madrasah Manggaga. Terpenting lagi juga adalah next hari ini ke depan urusan ini jadi bagian yang harus dimusyawarahkan gitu ya, apa penguatan juga hasilnya apa setiap DPC lebih tahu apa yang harus dilakukan. Terakhir barangkali seperti disampaikan oleh ketua ya, bahwa sekarang ini lagi masanya ramai gitu ya, mudah-mudahan kita bisa menjaga kondisivitas ya, dengan apa, dengan cara tentunya kita tidak mengubah hal yang sifatnya perselisihan antara kita dengan sahabat kita. Ini menjadi penting juga ke rumah peturunan lebih kurang-kurang dari rumah maksudnya. Ya, ini yang harus kita jaga oleh semuanya. Tapi yang jelas bahwa P3 Jawa Barat dan mungkin juga DPC P3 Kabupaten Bogor berharap ada perubahan daripada kepengurusan DPP 3 tadi. Mungkin kemudian bisa dikeluarkan dalam saat ini. Apakah kemudian mengarah kepada personel orang yang akan didukungnya ataupun kepada beberapa kriteria yang kemudian bisa dijadikan acuan untuk kemudian dibawa ke forum DPW gitu ya. Jadi kalau ngomong orang semua bisa ngobrol di luar forum, kalau kriterianya bisa kita harapkan begitu kriteria yang diharapkan. Kalau bisa itu Pak Yuyun jadinya. Nah, nanti Pak Yuyun. Mungkin itu Dewa sekalian, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jam 1 DPC P3 Kabupaten Bogor dinyatakan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak Senior Yuyun silakan. Terima kasih para pemimpin yang di dalam sidang pleno ketiga ini, yaitu tentang pemberitahuan putusan kemuktamar. Alhamdulillah tadi sudah diutarakan putusan kemuktamar kita. Alhamdulillah di DPC P3 itu dapat tambahan 1, yaitu dari unsur fraksi. Dari unsur fraksi kita dapat 1. Jadi jumlahnya semua 3. Yang alhamdulillah yang dari unsur fraksi juga sudah disepakati ya. Sudah disepakati kita
dikawal untuk supaya dibahas juga pada saat pertama. Cukup? Oke.